Karena sesungguhnya perbedaan itu sendiri rahmat. Perbedaan itu sendiri rahmat. Jadi perbedaan itu ada dua, ikhtilaf nau'ani. Ada ikhtilafut tanawu' wa takamul. Ada perbedaan variatif dan saling melengkapi, ini baik. Yang kedua, ikhtilaf tadad, perbedaan kontradiktif. Perbedaan variatif itu misalnya begini. Ketika kita sholat wajib membaca Al-Fatihah, sebagian kita menjaharkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim dibaca jahar. Sebagiannya tidak membaca jahar atau sir. Ini ikhtilaf tanawu', ikhtilaf variatif. Ini yang kita bahas, sangat mungkin. Yang kedua, ikhtilaf tadad. Ini kontradiktif. Misalnya antara kita umat Islam dengan orang Kristen. Kita meyakini bahwa Rob itu Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara orang Kristen meyakini bahwa Rob itu adalah 3 dalam 1, 1 dalam 3. Ini ikhtilaf tadad, ya. Perbedaan kontradiktif. Nah, bukan ini yang kita bahas. Kenapa saya katakan ikhtilaf itu rahmah? Dengan banyaknya ikhtilaf, perselisihan, maka kita punya pilihan. Kita punya pilihan untuk melakukan ini atau itu. Bahkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan begini, saya justru khawatir kalau para sahabat itu tidak berselisih pendapat. Saya ulangi, Umar bin Abdul Aziz, ini salafus soleh, tabi'in, mengatakan saya justru khawatir kalau para sahabat itu tidak pernah berselisih. Kenapa demikian? Kalau para sahabat tidak pernah berselisih, maka kita tidak akan memiliki rukhsah, tidak akan memiliki keringanan untuk kita ambil. Jadi sekali lagi ikhtilaf itu rahmah, ditambah dikuatkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Arba'in An-Nawawiyah, ya, kitab kecil yang berisi 40 hadis poros agama yang kami nasihatkan untuk dipelajari dan patut untuk dimiliki. Di dalam salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala hadda hududan fala ta'taduha." Allah telah memberikan batasan-batasan, jangan dilanggar. Jangan mencuri, jangan curang, jangan berzina. Ini batasan-batasan, jangan dilanggar. Wa farada faraido fala tudayyuha, dan telah mewajibkan beberapa kewajiban dan jangan kau lalaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan. Wa harrama asya'a fala tantahikuha, juga Allah telah mengharamkan beberapa hal yang diharamkan dan itu sedikit. Wala tantahikuha, jangan kalian robek, jangan kalian langgar. Wa sakata an asya'a rahmatan, dan Allah mendiamkan beberapa perkara rahmah bagi kalian. Artinya apa-apa yang didiamkan oleh Allah itu boleh dikerjakan. Lah masalahnya kadang-kadang kita ini keliru dalam memahami sakataan asya ini. Apa-apa yang Allah tidak putuskan hukumnya. Misalnya kesalahan itu dalam memahami hadis yang sering saya sampaikan di anak-anak itu, bahwa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, ya. Jadi kita sering menggunakan hadis ini dengan dalam tanda kutip kurang pas. Loh, amalan ini tidak dikerjakan oleh Rasul, maka tidak kita kerjakan. Dalilnya apa? Dalilnya hadis ini. Karena apa-apa yang tidak dikerjakan oleh Rasul itu berarti bid'ah. Ini keliru. Bid'ah itu bukan apa-apa yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bid'ah itu ya yang dilarang, yang tidak ada larangannya secara nas berarti tidak mesti dia itu bid'ah. Jadi sakata an asya rahmatan lakum. Satu contoh misalnya hukum tentang ulang tahun. Saya dulu ketika nyantri yakin, seyakin-yakinnya sahih bahwa ulang tahun itu hukumnya haram. Dalilnya apa? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini hadis keumuman yang dijadikan dalil untuk sekian banyak amalan. Lah ulang tahun itu kita memperingati itu ya hanya masalah adat, kebiasaan. Loh Ustadz, tetapi ini kebiasaan orang kafir. Tayyib. Andekan ulang tahun itu kebiasaan orang kafir ya. Dengan berjalannya waktu setahun, 2 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, akhirnya orang Teragal pun sudah ulang tahun, walaupun tidak sama niup lilin dan lain sebagainya, tapi pokoknya ikut ulang tahun. Adat yang dulu menjadi adat orang kafir sudah menjadi adat bagi kaum muslimin. Apakah ini berlaku hukumnya sama? Tidak. Saya ambil contoh bahwa adat itu bisa berubah. Kalau jenengan tahu sabuk, ya biasanya para laki-laki itu pakai sabuk. Sabuk itu dulu sejarahnya adalah keputusan Umar bin Khattab ketika menaklukkan Baitul Maqdis. Tahun 16 Hijriah Baitul Maqdis berhasil ditaklukkan. Kemudian Umar menandatangani perjanjian antara orang Umar radhiyallahu anhu dengan penduduk Baitul Maqdis yang Kristen. Mereka statusnya kafir dhimmi, kafir yang dilindungi. Di antara keputusannya, orang kafir dhimmi tampilannya harus beda. Salah satunya. Kemudian kalau ada orang muslim lewat di jalan, orang kafir dhimmi minggir. Dulu ini. Di antara perbedaan yang harus dilakukan sebagai simbol bahwa ini kafir dhimmi, itu harus pakai sabuk. Jadi dulu zaman Umar sabuk itu tanda orang kafir dhimmi. Sekarang sabuk sudah menjadi milik kita. Lebih ke belakang lagi. Hari ini kita semua rata-rata sehari-hari pakai celana. Ya. Bahkan ada juga yang pakai jas safari. Tahun 1920-an, 30-an, bahkan sebagian kiai NU mengatakan bahwa pakai jas, pakai celana pantalon itu haram. Limadha? Karena ini adalah pakaian londo kafir. Tapi sekarang apakah ada di antara kita atau di antara para ulama yang mengatakan bahwa pakai celana pantalon itu haram karena tasabuh bil kufri? Tidak ada. Ya. Itu tentang masalah bahwa ikhtilaf itu rahmah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih mendalam lagi, di antara sebab yang paling umum dari terjadinya ikhtilaf perselisihan adalah adam bulughid dalil. Tidak sampainya dalil kepada seorang alim. Maksudnya begini, kalau Al-Quran semuanya bisa baca, semuanya hafal, tetapi hadis tidak semuanya dikuasai oleh seorang alim. Jadi begini, ketika Rasulullah SAW meninggal, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menggantikan, dilanjutkan dengan Umar yang berhasil menaklukkan Syam, Irak, Mesir, para sahabat nyebar. Ada yang ke Basra, ke Kufah, ada yang ke Damaskus, ada yang ke Mesir. Masing-masing sahabat membawa hadis yang berbeda. Maka ketika ada satu masalah di Mesir, misalnya, para sahabat di situ ditanya oleh orang Mesir, ini hukumnya piye, Pak? Misalnya di Mesir dulu ada persembahan. Jadi ketika musim kemarau, Nil kering, itu orang Mesir menyembahkan nyawa perempuan, gadis, ya, dilarung.
Ditanya, hadisnya tidak ada. Misal, karena sahabat tadi berbeda-beda, maka sahabat akan beristihad. Sementara sahabat yang lain ketika yang di Basrah mendapatkan pertanyaan yang sama, karena di situ sahabat membawa hadis pernah mendengar Rasulullah menjelaskan masalah ini, maka jawaban sahabat di Basrah akan berbeda dengan yang di Mesir. Tidak jauh-jauh, saya berikan contoh begini. Suatu saat Abu Musa al-Asy'ari datang ke Jagongan, cangkruannya orang-orang Ansor dalam kondisi mad'ur, takut. Abu Musa, apa sampean kau wedi? Saya tadi izin sama Umar tidak dikasih. Saya sudah 3 kali maka saya balik kanan. Umar nututi dari belakang. Loh kenapa sampean itu? Lah saya izin 3 kali nggak sampean izinkan ya saya balik. Lah kok gitu? Karena Rasul mengatakan bahwa jika kalian izin Assalamualaikum 3 kali tidak dijawab balik. Kata Umar, loh, bawa dalil, buktikan dulu sampai pernah mendengar. Adakah di antara kalian yang mendengar bahwa Rasul pernah mengatakan demikian? Jadi Umar tidak percaya bahwa izin itu harus atau maksimal 3 kali. Akhirnya ada yang bangkit, di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri, saya saksinya bahwa Rasul pernah mengatakan demikian. Ini loh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat yang sering bersama Nabi. Tidak semua hadis dia dengar, karena para sahabat itu kan berbeda, kebersamaannya bersama Nabi berbeda. Kadang-kadang sholat bareng, setelah itu ada urusan rumah tangga ya pulang. Yang lainnya yang tidak punya banyak kesibukan, seperti misalnya Abu Hurairah yang merupakan ahli sufah, sehari-hari di masjid, beliau lebih sering mendengar sabda Rasul. Jadi tidak sampainya dalil menjadikan kita berbeda pendapat. Walaupun kalau hari ini sudah tidak menjadi kendala, karena kitab hadis sudah terbukukan banyak, bahkan sampai tidak kober dibaca itu di belakang. Bukan hanya itu, sekarang kita dengan kecanggihan teknologi tinggal klik, mau hadis apa saja bisa ketemu. Bahkan untuk kita-kita yang tidak ngerti bahasa Arab, tinggal tanya hadis tentang ini, nanti ada. Tetapi itu salah satu sebab ikhtilaf, perselisihan, perbedaan pendapat. Tidak sampainya dalil kepada seorang alim. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya ta'arudul adillah, bertentangannya antara 2 dalil secara zahir. Ini menjadi sebab perbedaan. Loh, adakah yang bertentangan? Banyak. Bahkan ayat Al-Qur'an sendiri secara zahir banyak yang bertentangan secara zahir. Satu contoh misalnya begini. Satu ayat yang dulu sangat fasih lisan kami para santri, yaitu surat Al-Baqarah 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani itu enggak akan ridho. Yang kami pahami dulu berarti orang Yahudi sama orang Nasrani itu berarti pasti musuh, harus diperangi. Ini ayat Al-Qur'an benar. Tetapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari tanah kalian. Ini sama-sama ayat Al-Quran. Yang satu mengabarkan secara tidak langsung permusuhan orang Yahudi dan Nasrani, Kristen. Yang satu mengatakan tidak apa-apa kalian berbuat baik kepada orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam sirahnya pernah menyuapi seorang Yahudi yang bahkan buta, kerjaannya tiap hari mencaci Rasul. Yahudi setiap hari mencaci, matanya buta, saya disuapi karo Kanjeng Nabi. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar datang menggantikan kebiasaan baik Rasulullah ini.
disuapi. Begitu suapan pertama langsung dilepeh, duh, sampean sopo, kamu siapa? Jadi seorang Yahudi ini walaupun buta ngerti, ini bukan orang yang biasa melayani saya. Mungkin ya rada kasar gitu ya nyuapnya. Kemudian dijawab, saya Abu Bakar. Loh, yang biasa nyuapi saya mana? Sudah meninggal. Loh, siapa? Disebutkanlah Muhammad Rasulullah. Jadi orang yang tiap hari dicaci, orang itu pula lah yang berbuat baik kepada orang. Ini berkaitan dengan ta'arudul adillah. Belum kalau kita bicara hadis ya. Hadis satu dengan hadis yang lain seakan-akan bertabrakan, berseberangan secara pemahaman, sehingga pemahaman kita pun kesimpulan dalam mengambil hukum sangat mungkin untuk berbeda. Ini ta'arudul adillah. Maka di dalam usul fikih ya, dalam ilmu tentang mengolah hadis dan Quran dalil untuk mengambil hukum, itu nanti di bab terakhir ada pembahasan ta'arudul adillah, ketika dalil-dalil itu kontradiksi bagaimana caranya. Ada nasakh, ada al-jam'u dan lain sebagainya.